publik dalam sidang ini dihadirkan sebuah kejadian yang menarik di luar inti pekerjaan proyek. Bahkan sering menjadi headline news, yakni masalah aliran uang. Adanya sosok Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga aktif saat ini, bahkan sempat dihadirkan di persidangan ini, menjadi berita menarik buat siapa saja yang menyimak. Adanya dugaan aliran ke Sadikin yang diduga terkait dengan BPK, dan Isra Yohan yang diduga terkait dengan Komisi 1 DPR RI ke Saudara Edward Hutahian, Saudara Windu Aji Santoso yang diduga sebagai bentuk pemerasan, menjadi sisi lain menarik dari kasus ini. Bahkan pernyataan di sidang lain terkait proyek BTS 4G ini, di mana salah satu terdakwa mengajukan sebagai Justice Kolaborator atau GC, seolah-olah publik dihadirkan sebuah cerita yang mengandung kebenaran. GC adalah hak setiap terdakwa. Namun untuk kasus ini, GC yang dilakukan terdakwa Irwan Hermawan hanyalah sebuah tindakan untuk menyelamatkan diri semata, tidaklah berbasis kebenaran seluruhnya. Terdakwa Irwan Hermawan telah Terdakwa Irwan Hermawan telah membuat skenario seolah-olah dirinya hanyalah seorang pengepul dan penyalur semata atas perintah seseorang. Sama sekali tidak mengambil keuntungan sedikit pun, padahal jumlah uang yang diterima mencapai 243 miliar rupiah. Cerita ini terasa manis sekali diikuti. Terdakwa Irwan Hermawan sangat pintar menyusun skenario hingga publik menikmati ceritanya. Tapi sayangnya cerita ini tidaklah berbasis kebenaran seluruhnya. Beberapa fakta yang saya ungkapkan berikut ini semoga memberikan beberapa pertanyaan agar publik tidak terbuai dengan cerita terdakwa Irwan Hermawan yang tidak berbasis kebenaran. Apa logikanya terdakwa Irwan Hermawan mengelola 243 miliar rupiah tetapi tidak ambil keuntungan sepeser pun? Bahkan tersangka Windy Purnama yang merupakan kurirnya terdakwa Irwan Hermawan justru mendapatkan fee 750 juta rupiah. Saya dan terdakwa Galumang Menak Simanjuntak tidak pernah tahu yang namanya filing kabinet, tempat terdakwa Irwan dan Hermawan dan tersangka Windy Purnama menyimpan uang. Tidak ada satupun dalam fakta persidangan bahwa seluruh kontributor, yakni Saudara Jamie Suciawan, Saudara Muhammad Rizky, Yus Rizky, Saudara Alfi Asman, Saudara Stefan Sutrisna memberikan kontribusi atas perintah saya kepada terdakwa Irwan Hermawan. Namun terdakwa Irwan Hermawan mengakui atas perintah saya. Sampai dengan persidangan saya tidak pernah menyadari bahwa kontribusi begitu besar sudah dikelola langsung oleh terdakwa Irwan Hermawan. Dugaan saya bahwa Irwan Hermawan sangat pintar menjual nama saya dan menteri, seolah-olah adalah orang kepercayaannya, sehingga seluruh kontributor untuk memberikan kontribusinya ke terdakwa Irwan Hermawan, bahkan tanpa konfirmasi dari kontributor ke saya sekalipun. Dugaan saya juga kalau memang sejumlah tersebut, saya meragukan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan proyek. Terpikir bahwa ada kepentingan pribadi terdakwa Irwan Hermawan, tetapi sulit saya membuktikan karena memang saya tidak pernah terlibat dalam aksi pengumpulan kontribusi ini. Pertanyaan selanjutnya, lalu yang benar yang mana? Saya bisa simpulkan kebenaran hanya akan terungkap ketika terdakwa Johnny Gerard Plate, Galumang Menak Simanjuntak dan saya menceritakan semua padanya. Tanpa keserentakan, kebenaran sulitlah terungkap. Masing-masing tentu punya kepentingan dalam kasus ini. Justice Kolaborator yang telah diusulkan oleh terdakwa Irwan Hermawan menurut saya hanyalah sebuah skenario murahan yang tidak berbasis kebenaran seluruhnya. Nampak jelas tujuannya adalah menyelamatkan diri dengan merekayasa kebenaran sehingga merugikan saya dan terdakwa Galumang Menak Simanjuntak. Majelis Hakim yang saya muliakan, penasihat hukum, penuntut umum serta hadirin yang saya hormati. Penuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum selama 18 tahun buat saya dan keluarga adalah seperti terjadi kiamat. Apalagi
Saya masih berumur 51 tahun dan memiliki tanggungan istri dan 4 orang anak. 2 diantaranya masih berusia 12 dan 9 tahun. Yang mulanya selalu bisa bertemu ayahnya setiap hari, belajar bersama, ibadah bersama, berkumpul bersama, sudah tidak bisa lagi dilakukan sejak 10 bulan lalu, sejak saya dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan mulai 4 Januari 2023. Sejujurnya, saya belum berani berterus terang ke 2 anak saya yang masih kecil terkait status ayahnya. Yang mereka tahu hanyalah ayahnya sedang berjuang membantu menteri dan presiden biar semua orang di Indonesia, termasuk di daerah 3T, bisa berinternet dengan lancar, mendapatkan kesempatan yang sama seperti mereka yang berinternet dengan lancar di rumahnya di Jakarta. Dan hal ini membuat mereka berdua selalu bangga, walau ayahnya sudah hampir 10 bulan tidak pulang ke rumah. Sungguh saya sangat menyesali tindakan-tindakan berani saya yang beresiko tinggi. Namun ini dilakukan semata-mata untuk memberikan kesempatan yang sama untuk saudara-saudara kita di wilayah 3T untuk mendapatkan layanan internet dan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibanding negara lain yang diakibatkan belum meratanya akses internet. Sebagai Direktur Utama Bakti yang merupakan salah satu satuan kerja di Kementerian Kominfo, saya hanyalah pelaksana dari setiap kebijakan yang sudah ditetapkan Menteri dalam rencana bisnis dan anggaran bakti dan rencana strategis Kementerian Kominfo. Sehingga saya bukanlah penanggung jawab tertinggi pekerjaan. Penetapan target pembangunan BTS 4G di 4.200 lokasi tahun 2021 dan penyiapan anggarannya telah melalui sebuah rapat bersama yang dipimpin langsung oleh Menteri, dihadirin oleh Sekretaris Jenderal dan para pejabat eselon 1. Saya akui keterlambatan pekerjaan yang terjadi disebabkan oleh banyak hal, namun yang paling utama adalah adanya PPKM secara serentak di berbagai provinsi Indonesia sekitar bulan Mei 2021 sampai dengan September 2021. Dan gangguan keamanan khususnya di Provinsi Papua Barat dan Papua. Sehingga pada batas waktu terakhir di 31 Maret 2022, pekerjaan tetap belum selesai semuanya. Yang terbaik yang bisa dilakukan adalah saat itu, saya menyetujui bersama Direksi Bakti dan Kepala Divisi selaku Manajemen Bakti, serta PPK untuk melanjutkan pekerjaan dengan kontrak baru dengan penyediaan yang sama. Dengan pertimbangan untuk menghindari kerugian negara yang lebih banyak lagi dan memastikan proyek tidaklah mangkrak. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Presiden Joko Widodo, Pak Joni Gerard Plate, rekan kerja di Kementerian Kominfo, rekan kerja di Bakti karena sudah disibukkan dengan proses hukum ini. Dan lebih khusus kepada masyarakat di daerah 3T yang sampai saat ini masih menunggu hadirnya layanan internet. Permintaan maaf ini juga saya sampaikan kepada keluarga besar saya, ibu saya, istri, dan anak-anak saya yang tetap ikhlas dalam menjalankan semua proses hukum ini. Saya juga hilaf dan menyesali pernah menerima uang selama pekerjaan ini sebanyak 5 miliar rupiah untuk membeli sebuah rumah. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak bisa luput dari kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, saya memohon dengan sangat kepada Yang Mulia agar saya bisa dihukum seringan-ringannya, karena saya percaya Majelis Hakim sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa di dunia ini akan berlaku seadil-adilnya. Akhirnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, hamba pasrahkan segala-galanya, dan kepada tim penasihat hukum yang telah berjuang bersama-sama dalam rangka menggapai keadilan yang sejati, kepada istri, anak-anak, serta keluarga besar
yang selalu mendukung saya selama ini, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 1 November 2023, Anang Ahmad Latif.